Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang sama kita hormati dan kita ayu bahagiakan malam hari ini Bapak Religius Usfunan Sarjana Hukum. Di belakang sepertinya ada satu gelar lagi MH, tapi rupanya sudah pantas disebut kok. Ya, sepertinya sudah pantas. Berarti Bapak Religius Usfunan SHMH. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2024-2029. Juga yang berbahagia Ibu Marlisa Banfatin Usfunan Banfatin bersama dengan anak Kian dan Cika, serta yang sama kita hormati Nenek Teolina Usfunan Otu, keluarga besar Otu, keluarga besar Usfunan Otu, Selan dan Banfatin. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sudah berkenan hadir, juga Bapak Kasdim, Ibu Lurah yang kami hormati, Bapak Pendeta Yosmanu jauh-jauh dari Ebenezer Weba, tapi malam hari ini sudah berkenan hadir di tengah kita sekalian. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Pendeta Yosmanum. Dan malam hari ini Bapak Ibu undangan sekalian, 1 tahun yang lalu kita ada dalam hiruk pikuk percaturan politik, baik itu DPR, Bupati dan Gubernur, juga Presiden. Dan syukurlah bahwa Bapak Egi terpilih kembali dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk periode yang ketiga. Ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan kali ini Bapak Egi duduk sebagai anggota DPRD untuk periode 2024-2029. Dan dalam nada syukur ini Bapak Egi dan keluarga telah mengundang kita sekalian, dan kita semua telah berkenan hadir di rumah di pondok ini untuk kita sama-sama mensyukuri rahmat Tuhan atas terpilih dan terlantiknya Bapak Egi sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2024-2029. Dan ibadah syukur malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosmanu. Kepada Bapak Pendeta Yos, waktu dan tempat kami berikan. Dengan ibadah bersama, kenapa saya yang memimpin? Ceritanya panjang. Tapi di ujung perjuangan itu, saya kebetulan ada di ruang ketua majelis, Bapak Egi datang, kami berdoa, dan puji Tuhan perjuangan itu dan doanya tidak sia-sia. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita akan ibadah bersama. Kita berdiri, kita melakukan lagu pop rohani Bapa Engkau Sungguh Baik.
yang berlangsung pada saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. 21. Sebagai nats yang membimbing ibadah kita saat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sambut nats pembimbing dengan melakukan Kaulah Harapanku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dipanggil nanti untuk
yang penuh dengan sukacita. Sebelum anakmu melangkah jauh dalam tugas dan pelayanannya di DPRD Kabupaten TTS, kami berhenti sejenak untuk merefleksikan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban berdasarkan sabda Allah yang akan kami baca dan kami renungkan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itulah pembacaan sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, Yesus bilang kepada para muridnya, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertama, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Medan pelayanan kita, entah PNS, swasta, pendeta, pedagang, tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, apapun profesi kita, medan pelayanan kita adalah dunia. Yang adalah medan kerja kita itu, situasinya digambarkan oleh penginjil Matius. Medan kita bukan tempat tinggal ayam. Medan kita bukan tempat tinggal sapi. Kalau lapar, kalau pengen makan daging ayam, daging sapi, tinggal sembelih. Medan kita adalah di tengah-tengah serigala. Bukan di tengah-tengah ayam. Bukan di tengah-tengah sapi. Di tengah-tengah serigala. You understand? Bahwa medan yang akan kamu jalani, situasi yang akan kamu jalani, itu adalah situasi yang nyaman.
Yesus bilang, kita diutus ke tengah-tengah serigala. Binatang yang garang. Serigala itu binatang yang rakus. Tidak segan-segan menyerang. Tidak segan-segan membunuh. Dan cakar yang tajam. Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Apply di DPR. Tahu DPR ini apa? Serigala kok apa? Itu berarti bahwa medan tidak mudah. Medan tempat kita melakukan tugas dan tanggung jawab dalam profesi apapun, termasuk anggota DPR, itu medan yang tidak aman, medan yang tidak nyaman, medan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan keributan, bahkan nyawa menjadi ancaman. Itulah dunia serigala. Sudah dengar begini sampai mau pergi. Sekarang juga saya utus. Dunia serigala adalah dunia yang berkarakter tuan. Mau dilayani tapi tidak mau melayani. Jadi kalau ada pemimpin daerah di sini, ya, dengar saja dan pulang lakukan. Ibu Lurah minta maaf ya. Ibu Lurah di Medan apa? Serigala kok di Domba. Dunia serigala itu adalah dunia yang mau memerintah tapi tidak mau diperintah. Dunia serigala itu adalah dunia yang mau mengkritik tapi tidak mau dikritik. Memang DPR itu dibayar untuk kritik, untuk bicara. Kalau dong tidak bicara itu bukan DPR. Dunia serigala itu adalah dunia yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, mau melukai tapi tidak mau dilukai. Berani lukai, numbena. Pindah. Ibu Lurah berani. Saya kasih tahu di dunia serigala, mau melukai tapi tidak mau dilukai. Dan ketika kita melukai dia, out. Jadi tempat orang Kristen, termasuk Bapak Egi, semua teman-teman orang anggota DPR, tempat kita bukan ketika kita duduk di gereja terisolasi dari dunia luar. Kita baru berfungsi sebagai orang Kristen ketika kita ada di medan pelayanan, di tengah-tengah serigala. Kita baru berfungsi sebagai orang Kristen ketika kita ada di tengah-tengah musuh. Bapak Mama coba utus di pinggiran serigala kok. Di pinggir juga ada. Ini bilang, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Di pusatnya. Saya juga ngeri. Doa putus patah juga lagi. Kita juga bisa bangun lagi. Atau Pak Tentara bagaimana Pak Kasdim? Ya. Pak Kasdim juga bisa kok.
Saya kira kita mungkin pakai senjata berarti Bapak bakal pikul semua. Kenal ubala. Sekretaris Nasdem di tahu ini otak ya. Tidak gampang ada di sana. Di lembaga DPR itu dibilang tidak ada teman yang abadi hanyalah kepentingan. Kalau ada kepentingan, oke, tidak ada tendang. Di situ. Tapi dia bilang begini, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi domba yang otak ular, tapi hatinya merpati. Jangan harap bahwa otak roti hati dunia serigala itu diancam. Yesus tidak bilang, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Karena itu cerdiklah, ya, seperti orang Rote, orang Timur. Oh, lu ancam. Coba ke tengah-tengah serigala, tapi pertama otaknya itu otak ular. Jangan pakai otak lagi. Kenapa mesti otak ular? Pertanyaannya kan itu. Ular itu punya kemampuan mendeteksi mangsa. Ya. Ular itu punya kemampuan mendeteksi mangsa dengan baik. Ular itu kalau punya tingkat kewaspadaan yang tinggi, dia tahu persis titik bahaya, tapi juga tahu persis titik peluang. Ular itu binatang yang tidak mudah untuk dijebak. Tidak mudah. Dan ini tidak dimiliki oleh serigala. Jadi Pegi, ini hari kita syukuran anggota DPR. Karena itu hendaklah kamu, otakmu itu ular. Tapi ular yang baik. Bukan ular. Itu ambil otaknya saja. Ya, kemampuan mendeteksi, kemampuan punya tingkat kewaspadaan, membaca mana bahaya dan mana yang peluang. Ya. Karena itu ketika kita ada dalam dunia serigala, supaya kita tidak mati konyol, harus menjadi domba yang cerdik. Tuh saya lihat Bapak siapa yang anggota DPR terima. Saya lupa nama, paling kita ketemu terus ya. Pak Marken, minta maaf ya, kita fraksi ya. Oke. Saya lihat tadi senyum-senyum, saya bingung. Pesankan untuk punya kewaspadaan, karena musuh itu bisa datang kapan saja. Ujian bisa datang kapan saja. Cobaan bisa datang kapan saja. Hati-hati. Anggota DPR ini dia pun duduk soal, dia pun berdiri soal, apalagi dia pun tidur soal. Dia pun jalan soal. Semua soal habis. Jalan di Jakarta soal, tidur Kasala soal. Rotasinya positif, panjang akal, pandai mencari solusi, nah itu cerdik. Tapi kalau licik, akal busuk, pandai menipu, curang, dan seterusnya. Ini malam buat-buatnya agak keras berpikir, jamar ya. Berharap yang enak, babetah fight ini so enak. Lalu Yesus bilang tulus seperti merpati.
domba yang berotak ular tapi hatinya merpati. Bu, ada syuting ini. Akhirnya Aman. ini otak ular, saya belum tahu hatinya ya. Minta maaf ya. Mempolos. Otaknya ular, hatinya merpati, tulus. Merpati itu tidak memiliki empedu yang saya baca. Benar atau tidak, yang saya baca begitu. Jadi kalau salah, bukan saya yang salah, yang tulis yang salah. Dia tidak punya empedu, karena itu dia tidak simpan yang pahit-pahit. Dia tidak simpan dendam. Selesai. Tidak ada lagi dendam politik. Ya, jangan pikir bahwa kalau mau tulus seperti merpati itu, jangan berpikir bahwa lu tunggu, beta balas lu nanti lu lihat samboy. Juga merpati ini dia monogami. Aja dia kawin dengan siapa dan itu sudah lari-lari. Dia setia, hanya maut yang memisahkan. Entahlah merpati domba janji kosongnya. Ketulusan menandakan hati yang murni. Karena itu politisi yang bertipe burung merpati tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Ini Bab Egi, Bab Martin, Bab Rui. Politisi yang berhati merpati, monogami, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah mengkhianati rakyatnya. Jadi lupa. Itu pil KW dan pilkada. Pil KW itu lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Apa yang dia janjikan kepada rakyat, dia akan penuhi, karena waktu yang diberikan juga terbatas 5 tahun. Usahakanlah itu. Bab Mama, pengalaman saya, kalau kotong pilih orang jauh dari kotong, tunggu bertahun-tahun baru kotong dapat. Benar kosong. Bapak doin tahu. Tapi kalau kita pilih orang yang kita kenal dan dekat dengan kita tinggal batuk sah. Kemana? Kita hari janji kemana? Tinggal batuk sah, dia sudah tahu. Ya, dia pasti tidur juga tidak tenang. Tapi kalau dia jauh, lu batuk pun dia tidak dengar karena dia anggap batukmu itu TBC. Tidak ubahnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Otak ular, tapi hatinya merpati. Otak ular itu maksudnya dia bisa beliuk-liuk, tetapi di dalam hatinya untuk kebaikan orang lain. Amin. Jadi politisi itu begitu. Dia ada di tengah-tengah. Saya ingat Ahok ya. Dia di demo berjilid-jilid. Ya, banyak orang yang pakai jubah putih lagi. Demo berjilid-jilid. Ya, tapi dia tetap mengatakan kebenaran. Ya. Politisi yang berotak ular tapi berhati merpati akan menyerahkan dirinya seutuhnya untuk kepentingan orang lain. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak gampang. Nyawa menjadi aturan.
taruhan. Tapi ingat, jadilah domba yang berotak ulat, tapi berhati merpati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Telah menyiapkan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah melawat keluarga ini. Kami juga yang hadir dalam tenda sukacita ini juga akan memberi persembahan syukur sebagai tanda bahwa Allah telah mengasihi kami lewat berkat-berkat-Mu. Terimalah persembahan kami, jadikanlah sebagai alat pelayanan di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang setia dengan kehidupan kami. Betapapun kami seringkali tidak setia lewat tutur kata, pikiran, dan perilaku kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Betapapun kami seringkali lalai mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kami bersyukur karena Tuhan terus melawat kami dengan berkat-berkat.
Bahkan Tuhan memberi kesempatan hidup bagi kami sampai dengan malam ini. Ketika Tuhan memberi kesempatan hidup bagi kami, Tuhan pasti punya maksud dengan itu semua. Karena itu, mampukan kami dengan hikmat dan Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui karya-karya kami, sehingga kehidupan kami bermakna di hadapan Tuhan dan membawa sukacita bagi dunia ini. Bapa di sorga, hari ini kami ada di tengah-tengah keluarga Uspunan bersama Bapak Egi, istri, anak-anak, dan Oma, keluarga besar. Kami mau bersyukur karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara iman dalam kehidupan keluarga ini. Anakmu boleh terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan periode 2024-2029. Ketika ia ada di lembaga ini dan memperkenankan untuk ada lagi dalam lembaga legislatif, ia menerima itu dengan sukacita. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan oleh engkau, sekalipun untuk memperoleh kepercayaan rakyat dan dari engkau, perjuangannya tidak mudah. Harus meyakinkan rakyat daerah pemilihan satu. Kami terus berdoa dan bekerja, dan pada akhirnya kami mendapatkan kepercayaan itu. Terima kasih telah dipercaya menjadi anggota legislatif. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberi kekuatan dan hikmat. Karena tempat di mana ia akan menjalankan tanggung jawabnya adalah medan yang tidak nyaman. Ada tantangan dan ujian yang akan ia hadapi. Tapi sepanjang ia berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam firman yang telah didengar, dan dalam penuh pengharapan kepada Engkau, maka ia akan menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Syukur untuk kepercayaan ini. Tentu ada pergumulan-pergumulan yang akan ia lalui. Tuhan, tolong anak. Jangan biarkan ia berjalan sendiri. Selalu Engkau hadir menyertainya. Baik ketika ia ada di tengah-tengah rakyat, maupun ketika ada di ruang rapat atau ruang sidang. Juga dengan istri yang selalu mendampingi. Doanya tidak pernah berhenti untuk sang suami. Topangan dan berbagai hal yang telah diperbuatnya telah ia lakukan. Berkati anakmu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya menjadi istri sekaligus mama bagi anak-anak. Kami bersyukur karena Bapak Egi juga telah menyelesaikan magisternya. Itu juga karena pertolongan Tuhan. Karena itu kami berdoa,
biarlah dengan gelar magister ini kualitas pelayanannya juga semakin baik. Ia sungguh-sungguh bermakna dalam kehadirannya. Kami juga bersyukur karena perjuangannya untuk memperoleh gelar ini tidak sia-sia. Tuhan menyempurnakan semuanya itu. Kami juga berdoa untuk anak terkasih yang telah menyelesaikan pendidikan dokter dan akan melanjutkan koasnya. Tuhan menolong anak dia sehingga ia dapat menyelesaikan seluruh proses ini dengan baik. Kelak ia mengabdikan dirinya bagi banyak orang. Oma yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong Oma. Sukacitamu selalu hadir dalam hidupnya. Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, kekuatannya berkurang. Tapi kasih Tuhan kiranya tidak pernah berkurang dalam hidupnya. Hari demi hari, ia boleh menyaksikan kebaikan Allah. Ia boleh menyaksikan kebaikan Allah lewat keberhasilan dan kesuksesan anak-anak dan cucu. Dan pada akhirnya ia juga menyatakan syukur kepada Engkau. Berkatilah keluarga ini. Lindungi mereka semua dari ancaman bencana dan malapetaka. Kasih dan rahmat-Mu selalu melawat mereka siang dan malam, pagi dan sore. Bapa di sorga, ada begitu banyak yang ingin kami minta dan syukuri kepada Engkau. Tapi Tuhan telah mengetahui itu semua. Karena itu, seluruh doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih dan rahmat-Mu kepada keluarga ini dan kami. Amin. Sebagai saksi kebaikannya, teruslah memuji Tuhan dan menuturkan kasih Kristus dalam hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Allah Bapa senantiasa turun atasmu dalam segala hal. Keselamatan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa melindungimu, dan Roh Kudus senantiasa menolongmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam, silakan duduk.